urusan makan nggak perlu nyari. Waktu makan sudah siap terhidang. Itu karamahnya luar biasa. Begitu waktunya sampai, dia akan berpulang ke rahmatullah, datanglah Israel. Si Abid ditanya, Israel, kamu datang untuk menjemput aku atau untuk silaturahim? Kata Israel, saya diperintahkan Allah untuk menjemputmu. Kata si Abid, Israel, kalau kedatanganmu untuk menjemput aku, tolong tanyakan dulu kepada Allah. Kalau saya mati, surga tingkat berapa tempat saya? Allah Maha tahu. Israel pun tanya, ya Allah, si Abid bertanya, kalau dia mati, tempatnya surga tingkat berapa? Dijawab oleh Allah, sampaikan kepadanya, kalau dia sudah mati, tempatnya neraka tingkat 7. Begitu disampaikan sama Israel, Allah mengatakan bahwa tempatmu neraka tingkat 7. Kaget orang. Israel, saya sudah neman ibadah, sampai batu pun jadi sejadah sudah cekung. Kok tempat saya neraka tingkat 7? Kenapa? Lalu dijawab oleh Allah, kamu beribadah bukan karena aku, tapi karena surgaku. Sedangkan surga itu makhluk aku, kamu nggak kenal aku nggak? Nah, di sini Bapak Ibu yang saya hormati, maka alamat yang dituju kembali dulu ke Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kau ke Tuhanmu. Ini yang pertama, ya, bukan surga dulu, bukan. Perintah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i, kembalilah kau ke Tuhan. Kalau sudah kembali kepada Allah, fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu dalam komunitas hamba-hambaku. Disuruh Allah, Allah yang nyuruh, bukan kita yang ujuk-ujuk ngegabung. Tugas kita kembali dulu ke Allah. Kalau sudah kembali ke Allah, oleh Allah kita dimasukkan dalam komunitas hamba-hamba Allah yang diakui oleh Allah sebagai hamba, bukan kita ngaku-ngaku hamba Allah. Kalau Allah yang sudah mengakui kita sebagai hambanya, redha pasti. Tapi kalau kita sendiri yang ngaku-ngaku hamba Allah, ngakunya hamba Allah, tapi kita menghambakan diri kepada nafsu. Ngakunya hamba Allah, tapi menghambakan diri kepada dunia. Ngakunya hamba Allah, tapi menghambakan diri kepada makhluk. Bagaimana Allah akan mengakui kita selaku hambanya? Nah, bagaimana kita supaya diakui Allah, kitanya hamba Allah, bukan kita yang ngaku-ngaku hamba Allah. Kapan kita diakui Allah sebagai hambanya? Ketika irji'i ila rabbiki, ketika kau kembali kepada Allah.
Kalau sudah kembali kepada Allah, maka Allah masukkan kita dalam komunitas hamba-hamba Allah. Siapa hamba-hamba Allah itu? Para anbiya, para mursalin, para aulia, para suhada, para solihin. Nah, ini kawan kita nih. Kawan-kawan kita, masuklah kita dalam komunitas itu. Setelah kita masuk dalam komunitas hamba-hamba Allah, oleh Allah disuruh sekarang wadkhuli jannati. Nah, masuklah ke surgaku, kata Allah. Jangan ujuk-ujuk langsung masuk surga. Diusir sama malaikat nanti. Lu siapa? Ya. Kita ambil yang tibar. Ya. Di kita ini kan kalau lebaran itu sudah biasa namanya mudik. Alhamdulillah kemarin tuh mudiknya luar biasa, Pak. Kayak bendungan jebol. Karena sudah 2 tahun ditutup jebol bendungan itu. Nggak boleh mudik. Mudik nggak boleh, bolehnya pulang kampung. Nah, kemarin itu dibuka, alhamdulillah. Ya, banyak yang mudik, banyak yang pulang kampung. Kenapa kita pulang kampung? Kenapa kita mudik? Karena ingin berjumpa dengan ayah bunda. Ingin ketemu ayah bunda. Ada ya. Jadi ketemu dulu ayah bundanya. Setelah ketemu ayah bunda di kampung, ayah kita senang menerima kehadiran kita, kita pun senang bertemu ayah bunda. Alhamdulillah nak, kamu bisa pulang tahun ini. Ya ya, alhamdulillah bisa cuti. Senang. Ayah bunda kita senang menerima kehadiran kita, kita pun gembira bertemu ayah bunda. Radiyatan mardiyah. Kalau sudah ketemu ayah bunda, apa kata ayah bunda kita? Nah, itu di ruang dalam udah ngumpul tuh pamanmu, bibimu, keponakanmu, adik-adikmu, keluarga besar di situ. Coba gabung dulu dengan mereka, cerita-cerita gimana kabar di rantau. Fadkhuli fi ibadi, masuklah dalam golongan hamba-hambaku. Nah, ngobrol-ngobrol, bertemu sama anggota keluarga di kampung. Sudah bertemu anggota keluarga di kampung, apa kata ayah bunda kita? Nah, nanti kalau mau istirahat, itu kamar depan sudah diberesin, spray sudah diganti, lampu sudah terang, dinding sudah dicat. Silakan masuk ke kamar depan aja kalau mau istirahat. Wadkhuli jannati. Itu urutannya, Pak. Jadi nomor 3 urusan surga itu, Pak. Yang pertama, kembali dulu kepada Allah. Ilahi anta maksud. Cuman Allah itu ada di mana? Ini masalahnya. Bagaimana kita akan ketemu Allah kalau kita tidak mengenal Allah? Nah, karena itu perlu kenal dulu. Kalau nggak kenal Allah di dunia, jangan harap akan kenal Allah di akhirat. Kalau nggak ketemu Allah di dunia, jangan harap ketemu Allah di akhirat. Kenapa? Karena Allah yang ngatur dunia ini, ya juga ya Allah yang ngatur akhirat. Nggak ganti-ganti, enggak.
Allah sudah informasikan bahwa Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tak bermisal, tak bisa diumpamakan seperti apa, nggak bisa. Tapi aku itu sangat dekat, kata Allah. Nanu aqrabu min hablil warid. Kami itu terlebih dekat dari urat nadimu. Nah, ini gimana cara mencari? Jangan sampai kita ibarat mencari kacamata yang sedang dipakai. Ini kacamata lagi dipakai. Setiap orang bertanya, Pak, melihat kacamata saya enggak ya? Padahal sedang dipakai. Mencari baju yang sedang disorong, cari baju sedang dipakai. Masya Allah. Nanu aqrabu min hablil warid, kami lebih hampir dari urat nadimu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah bersamamu dimanapun kau berada. Tapi kita tidak menampak Allah, tidak melihat Allah. Kenapa kita tidak bisa melihat Allah? Ada dua kemungkinan. Pertama, karena kitanya jauh dari Allah. Kitanya yang jauh, karena kita jauh dari Allah. Yang kedua, karena terlalu dekat. Itu ibu-ibu yang di belakang kan masih kelihatan dari sini, ya dah, karena masih agak dekat, ya dah, nggak terlalu jauh. Tapi kalau sudah berdiri di jalan raya sana, sudah nggak kelihatan lagi, sudah terlalu jauh. Di belakang masih kelihatan. Kenapa? Tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat. Ini tangan masih kelihatan. Kenapa? Tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat. Tapi kalau sudah terlalu dekat, nggak kelihatan lagi. Udah begini, lihatnya, mana tangan saya? Nah, kalau sudah terlalu dekat, nah itu bagi orang yang arif billah, gitu ya. Dia tidak tahu lagi mana yang dirinya, mana yang Allah, gitu. Karena terlalu dekat, bingung dia. Kulihat di dalam, kau di luar, kulihat di luar, kau di dalam. Mana yang aku, mana yang kamu, bingung aku. Atau terlalu jauh, nggak kelihatan. Kitanya yang terlalu jauh dari Allah. Nah, makanya Bapak Ibu, ya, yang pertama cari alamat dulu. Ya, kemana kembalinya? Kembali kepada Allah. Jangan bergeser lagi itu, Pak. Bukan ke surga, bukan ke pahala, bukan ke bidadari. Ini kan bapak-bapak kan sering kali itu harap betul masuk surga karena bidadarinya banyak di sana. Khawatirnya angan-angan yang ditanam lagi hidup akan terbawa-bawa sampai mati. Kalau yang diangan-angankan surga, khawatir di perjalanan ada yang ngajak-ngajak, Pak, ini surganya Pak, nggak taunya kahyangan. Kalau yang diangan-angankan bidadari, khawatir ada yang ngajak di pinggir jalan, Pak, sini Pak, kami bidadari yang Bapak cari, katanya. Ada kayak yang cantik betul kelihatannya, ayo mampir, kita nggak tunggu kuntilanak, kesasar. Nah, ini makanya saya sering tekankan, ya, Ilahi anta maksudi, ya Allah,
Engkau yang kutuju, aku enggak nuju-nuju yang lain. Ya Allah, aku nuju Engkau. Seperti kata Rabi'ah Adawiyah radhiyallahu anha, ya Allah, kalau saya beribadah mengharap pahalamu, berikan pahala itu kepada mereka yang butuh, aku enggak butuh. Tapi kalau aku mengharapkan Engkau ya Allah, janganlah Engkau menolak. Kepada siapa lagi aku akan berharap kecuali kepadamu. Biarlah aku masuk neraka ya Allah asal bersamamu. Hebat kan? Mana yang bagus Pak? Masuk surga tapi tak bersama Allah, masuk neraka tapi bersama Allah. Payah juga milih ya kan. Kalau katanya neraka itu kan susah. Enggak ada yang susah Pak kalau sudah bersama Allah. Nabi Ibrahim ini senang dia bersama Allah, selamat dia. Nabi Yunus dalam perut ikan selamat karena bersama Allah. Ya. Fir'aun banyak duit, tinggal di istana tapi enggak bersama Allah, karam, mati di laut, tenggelam di laut. Biarlah aku masuk neraka asal bersamamu ya Allah, daripada masuk surga tapi tak bersamamu. Kalau diterjemahkan dalam bahasa ekonomi, biarlah miskin asal ada iman daripada kaya tapi tak ada iman. Itu kalau diterjemahkan dalam bahasa ekonomi. Biarlah miskin harta tapi ada iman, daripada duit banyak, rumah mewah, mobil bagus tapi tidak ada iman. Itu istilahnya lebih baik masuk neraka sama-sama Allah. Itu satu Bapak Ibu. Yang kedua yang perlu kita siapkan apa? Rute jalan yang akan dilewati. Datang kita melalui 4 alam, pulang kita melalui 4 alam. Datang kita melalui 4 alam. Alam pertama disebut alam uluhiyah. Itulah kampung halaman kita. Karena Allah akan menguji kita, khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan yang mati dan yang hidup karena Allah akan menguji kamu siapa di antara kamu yang terbaik amalnya. Untuk itu summa radadnahu asfala safilin. Kami turunkan ke tingkat yang lebih rendah. Turunlah kita ke alam yang kedua, namanya alam Jabarut. Di alam lahud dulu kita sudah hidup di alam lahud. Ruh kita namanya Ruhul Kudus. Ruhul Kudus itu sangat terang. Supaya tidak terbakar lingkungan karena terangnya, maka dia dibalut dengan sebuah pakaian namanya pakaian Qudusiyah atau pakaian Lahutiyah. Lalu turun lagi kita ke alam yang kedua yang saya sebut tadi, disebut alam Jabarut. Roh kita berganti nama, namanya Ruh Sultani. Lalu dibalut lagi dengan pakaian lapis kedua, namanya pakaian Sultaniyah. Turun lagi kita ke alam yang ketiga, namanya alam Malakut. Ruh kita berganti nama, namanya Ruh Ruhani. Dibalut dengan pakaian lapis ketiga, namanya pakaian Ruhaniyah. Turun lagi kita ke alam Nasut. Inilah alam Nasut itu, alam dunia. Ruh kita berganti nama,
jismani, dibalut dengan pakaian lapis keempat namanya jasmani. Nah, ini pakaian jasmani ya. Jangan terkecoh Bapak Ibu, yang kelihatan ini hanya baju, pakaian. Bukan dia yang bertanggung jawab ke Allah. Ini pakaian. Yang memakainya siapa? Itulah diri kita yang sebenarnya. Itu ruh kita. Dialah yang bertanggung jawab langsung ke Allah, yang merasakan senang dan susah. Dia yang akan diminta pertanggunggan jawabnya. Kalau dia sudah meninggalkan dunia ini, artinya buka baju, bajunya dilepas, dianya berangkat, baju kena nggak dipakai lagi, masuk gudang, namanya kubur. Yang bersangkutan pergi kemana sesuai dengan amalnya. Ini namanya kita berada di alam nasut, alam dunia. Nah sekarang kita lagi hidup, singgah di sini, mampir di dunia ini. Nggak selamanya nggak di sini, mampir. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena Allah akan menguji kalian, siapa di antara kalian yang terbaik amalnya, tercepat kembalinya ke Allah. Maka kembali kepada Allah sebelum ajal tiba. Allah ingatkan, wala tamutunna illa wa antum muslim. Jangan sampai kamu mati, kamu belum selamat pulang ke Allah. Selamat dulu kita pulang ke Allah, baru mati, maunya ya begitu gitu. Nah ini yang harus kita usahakan. Waktu yang tersisa sekarang ini kita usahakan, sebelum ajal kita tiba, kita sudah kembali dulu ke Allah. Nah ketika kita pulang, nah kalau tadi turun melalui alam 4, lahut, jabarut, malakut, nasut, balik. Makanya inna lillah wa inna ilahi raji'un, balik. Ketika balik, kita menempuh 4 alam. Pertama disebut alam ruhiyah, yang kedua alam siriyah, yang ketiga alam nuriyah, yang keempat alam uluhiyah. Nah untuk sampai ke alam uluhiyah ini 3 alam ini terjal banget ini Pak. Mana yang alam ruhiyah, mana yang alam siriyah, mana yang alam nuriyah. Kadang-kadang baru melangkah sedikit di alam ruhiyah udah tergelincir, belum sampai ke siriyah. Ada yang sampai ke siriyah, masuk ke alam nuriyah, tergelincir. Kenapa tergelincir? Karena angan-angan tadi. Nah oleh karena itu, kalau angan-angan kita cuma satu, ilahi anta maksudi, ya Allah kau yang kutuju, yang kita tuju Allah. Apapun ajakan besok lusa nggak akan kita hiraukan. Kenapa? Bukan itu tujuan. Yang kutuju Allah, saya ingin kembali ke Allah. Di mana? Di alam lahut. Nah, ini yang saya katakan tadi, rute jalan. Ini nggak mungkin kita ketahui kalau nggak kita pelajari dulu Bapak Ibu. Maka saya bilang,
Kalau ada orang rajin betul sholatnya, selalu di awal waktu, fasih bacaannya, tumakninah sempurna, puasanya Senin Kemis, banyak sedekahnya, bagus. Itu memang begitu aturannya, kita harus lakukan itu. Tetapi apakah batinnya sudah bagus, sudah benar? Belum tentu. Itu syariatnya bagus, ya, aturannya begitu. Tetapi apakah hakikatnya sudah benar? Belum tentu. Kenapa? Karena antara syariat dan hakikat dua hal yang berbeda. Kadang-kadang benar secara syariat, belum tentu benar secara hakikat. Ada orang benar secara hakikat, belum tentu benar secara syariat. Nah, yang dimaukan itu apa? Benar secara syariat, benar secara hakikat. Dua-duanya sejalan. Syariat kita lakukan sesuai aturan Allah dan Rasul, hakikat pun kita pakai. Tidak bisa kita mengabaikan salah satu. Ada. Kalau dalam rukun Islam kan rukun agama disebut Islam, iman, dan ihsan. Islam itu kalau saya ibaratkan ibarat buah, Islam itu turunannya kepada fikih, ini kulit. Karena yang dilihat kalau buah kan kulitnya dulu. Kalau Islam pembukanya yang dilihat itu apa? Perbuatan dan perkataannya. Si ibu itu orang Islam. Dari mana kita tahu? Dia sholat. Kelihatan dia sholat. Si bapak itu orang Islam. Dari mana kita tahu? Dia rajin baca Al-Quran. Kedengaran baca Quran. Si bapak itu sudah orang Islam. Dari mana tahu? Dia sudah haji. Itu yang terlihat, yang zahir. Kalau ibarat buah, yang kelihatan kulit dulu. Belum isi, belum. Maka iman itu ibarat isi. Ihsan itu apa? Ibarat rasa. Jadi kulit, isi, dan rasa. Apa perannya ini? Kulit membungkus isi, isi menyimpan rasa. Ya, makanya ketiga-tiganya harus dilaksanakan. Tidak bisa kita ambil salah satu, tinggal salah satu rusak yang lain. Ya, oh saya mau syariat aja, nggak mau belajar tarekat, ya silakan aja, bagus kulit, rusak isi. Oh saya mau tauhidnya saja, saya maunya syariatnya tapi nggak mau bertasawuf, silakan saja, bagus kulit, bagus isi, nggak ada rasa. Dorennya bagus kelihatannya, isinya bagus, begitu dia makan anyep. Kenapa? Rupanya dari makan gajah. Gajah kalau makan doren kan ditelan aja itu. Keluarnya kayak gitulah. Yang diambilnya apa? Rasanya. Makanya saya bilang tiga-tiga. Ini rute jalan. Yang ketiga yang perlu kita persiapkan apa? Kendaraan. Apa itu kendaraan? Ibadah. Sholat ibarat kendaraan menuju Allah. Puasa kendaraan menuju Allah. Zakat, haji itu ibarat kendaraan. Dalam bahasa ibadah namanya zikir. Sholat zikir, puasa zikir, zakat zikir, haji zikir, baca Quran zikir, tasbih subhanallah zikir, tahmid alhamdulillah zikir. Dari sekian banyak model zikir, afdalul zikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Kendaraan yang paling kencang itulah la ilaha illallah. Ini buraknya itu. Pakailah ini la ilaha illallah. Maka
disebut afdalul dzikir annahu la ilaha illallah. Fa'lam, zikir yang paling afdal itu fa'lam, ketahuilah la ilaha illallah. Nah, kalau fa'lam ketahuilah harus ada ilmunya, Pak. Nggak mungkin kita tahu kalau nggak ada ilmunya. Maka berilmulah kita tentang la ilaha illallah melalui 4 model ilmu. Berilmu tentang la ilaha illallah dalam ilmu syariat, berilmu tentang la ilaha illallah dalam ilmu tarekat, berilmu tentang la ilaha illallah dalam ilmu hakikat, berilmu tentang la ilaha illallah dalam ilmu ma'rifat. Nah, baru kita mendapat afdalnya. Enggak begitu kita mengucap la ilaha illallah langsung dapat afdalnya. Kalimatnya kalimat afdal. Nah, kitanya kapan mendapatkan afdalnya? Ketika fa'lam, ketika berilmu tentang la ilaha illallah dalam ilmu syariat. Dan bagaimana dalam syariat? Tahulah kita makhraj hurufnya seperti apa, mengucapkannya, mana panjang mana pendeknya. Maka Abah dulu berulang-ulang memberikan maklumat zikir yang tartil, yang sempurna. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan ditambah, jangan dikurang. Ini enggak sering-sering bertambah hurufnya. La ilaha illallah, udah la, ada hamzahnya la. Jangan, kan la ilaha illallah sempurna. Jangan la. Kalau la harus ada hamzah di situ. Kadang-kadang dikurangi hurufnya. La il. Akhirnya jadi fitnah. Zikir di sana la il rupanya. La il. Atau la iloh lagi. Jangan dirubah. La ilaha illallah. Makanya lambat-lambat tartil, ngikut imam kalau berjamaah. Ini kan enggak, kadang-kadang imam gigi 1, kawan di belakang gigi 4. Gimana ngaturnya? Kadang-kadang imam sudah ngajak gigi 4, masih gigi 1 juga di belakang. Pening jadinya, berat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, kata imam di belakang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, kacau ini. Ini berilmu dalam ilmu syariat. Berilmu kita tentang tentang la ilaha dalam ilmu tarekat. Mengamalkannya melalui talqin zikir, bukan dengar-dengar, bukan sekedar baca buku, tapi betul-betul kita ngamalkan berdasarkan talqin zikir. Karena talqin zikir itu secara sederhana mengajarkan cara berzikir, tetapi kalau kita paham talqin zikir itu mempersambungkan rohaniah murid kepada rohaniah guru sampai ke atas. Makanya bertarekat mesti ada gurunya. Kalau orang mengamalkan tarekat, belajar sama siapa? Ada gurunya. Orang yang belajar tanpa guru, setan jadi gurunya. Nah, jadi makanya kalau kita ngamalkan tarekat mesti ada gurunya. Nah, guru inilah yang mempersambungkan rohaniah murid kepada rohaniah guru-guru kita yang di atas sampai kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Berilmu tentang ilmu hakikat, berilmu tentang la ilaha illallah dalam
kita kaji lebih jauh. Dan berilmu tentang la ilaha dalam ilmu ma'rifat, mengenal la ilaha illallah, tak ada Tuhan selain Allah, la mahbub illallah, tak ada yang dicintai kecuali Allah, la mawjud illallah, tak ada yang mawjud kecuali Allah. Nah, bagaimana kita memahami itu dalam ilmu ma'rifat? Makanya baru kita dapatkan afdalnya. Ini kendaraan. Lalu Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kendaraan ini dalam ilmu tarekat, ya, maka kita belajar dalam ilmu tarekat. Yang kita pelajari itu ada zikir jahar dan zikir khafi. Zikir jahar yang diucapkan dengan lisan, zikir khafi yang disebut pakai hati. Kenapa dua ini yang harus kita latih? Karena orang akan meninggal itu dua ini alatnya, Pak. Lisan dan hati. Kalau lidah ini tidak terlatih nyebut la ilaha illallah, khawatir mau meninggal pun susah betul akan hadir kalimat itu. Makanya kata Rasulullah SAW, man qala la ilaha illallah akhiru kalami dakhalal jannah. Siapa orang akhir kalamnya la ilaha illallah, dia masuk surga. Ini bukan tawaran murahan, tawaran sulit. Saking sulitnya untuk menghadirkan kalimat itu bagi orang yang akan meninggal, kalau bisa hadiah surga. Karena sulit, bagaimana upaya kita? Matan nas bima yaisubi. Manusia mati sesuai kebiasaan. Oh, kalau begitu biasakan dulu lidah ini nyebut la ilaha illallah. Nah, kalau lidah sudah terbiasa, insya Allah meninggal pun dengan la ilaha illallah. Jadi nggak ujuk-ujuk, udahlah kalau begitu nggak sholat kita, nggak puasa kita, kalau mati ingat aja la ilaha illallah, ucap la ilaha illallah masuk surga. Nggak begitu, enggak. Ini isyarat supaya kita membiasakan dulu. Nah, ini Bapak Ibu yang saya hormati. Makanya dalam ilmu tarekat yang kita pelajari dan kita amalkan dari pengasahabah, dari Suryalaya, Abah Anam Suryalaya, apa kata Abah? Jangan ditambah, jangan dikurangi. Apa yang jangan ditambah, jangan dikurangi? Amalia tarekatnya. Amalia tarekat itu yang bagaimana? Ada 4 model. Ada harian, ada mingguan, khataman, ada manakib, ya, jadi ada manakib, jadi ada apa namanya harian zikir la ilallah setiap selesai sholat fardu. Hadarahnya jangan ditambah-tambah, ya. Ini enggak, kadang-kadang karena kita sudah berguru sama yang lain, nah guru kita yang lain masukkan pula ke situ, tidak boleh, Pak. Ada. Sebab berdasarkan silsilah itu artinya pengambilan dari abah ke abah sepuh, dari abah sepuh ke setolha, setolha kepada sekhatib, terus sampai ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ya. Ini silsilahnya itu beruntun. Ya. Apa yang sudah diajarkan abah kepada kita, itulah yang kita amalkan. Ada dulu Pak, orang nambah-nambah. Mungkin Bapak Ibu yang sudah lama belajar tarekat, ya masih ketemu pengasahabah, ya. Dulu ada hadarah yang ditambah, liman dakhala fi baitihi. Ingat nggak Bapak Ibu itu? Ada Muqdul Juman itu ada tambah liman dakhala fi baitihi. Akhirnya apa? Ditarik Muqdul Juman itu dikembalikan kepada yang lama. Kenapa? Itu sudah tambahan, nggak boleh. Ya, itu
Itu satu, itu yang namanya merubah, menambah. Ada lagi yang merubah, ya. Dari dulu ada yang penceramah, ya, keliling Lampung, mengatakan bahwa nutup zikir khafi itu alhamdulillah, bukan sayyiduna. Ini sudah merubah. Apa setiap nalkin dulu tutup dengan sayyiduna Muhammad Rasulullah, bukan alhamdulillah. Nah, kalau ada yang robah-robah begini, jangan mau, Pak. Ini sudah dirubah. Nah, ini yang dimaksud, jangan merubah, jangan menambah. Adapun kita menambah amaliyah yang mungkin di luar amaliyah tarekat, itu saya kira boleh-boleh saja itu. Sesudah ngamalkan zikir kita baca Yasin, kan tidak apa-apa. Sudah ngamalkan zikir kita baca Hizib Jailani gitu. Sudah ngamalkan zikir kita mungkin kita tambah sholawat, tidak masalah. Bukan menambah amaliyah tarekat. Jadi kita bedakan dulu, gitu ya. Mana yang menambah amaliyah tarekat, mana yang menambah amaliyah saja. Yang tidak boleh itu merubah dan menambah daripada ajaran tarekatnya. Itu yang tidak boleh, gitu ya. Nah, jangan kita karena sudah belajar tarekat kita nggak mau baca Yasin lagi. Sudah belajar tarekat nggak mau lagi banyak-banyak sholawat. Nah, bukan begitu, Pak. Nggak boleh baca hizib lagi, ya tak? Boleh-boleh saja, ya. Yang tidak boleh itu merubah ajaran tarekatnya. Seperti yang saya katakan tadi, ya, nutupnya pakai alhamdulillah, itu sudah berubah tuh. Ya tak? Maka saya katakan, saya sering mengikuti talqin zikir sama pengasahabah, nggak pernah abah itu nutup dengan alhamdulillah. Selalu pakai sayyiduna Muhammad Rasulullah. Seluruh wakil talqin itu ada buku panduan pentalqinan. Dalam buku panduan itu disebutkan ditutup dengan sayyiduna Muhammad Rasulullah. Jadi kalau ada besok penceramah yang merubah itu nutup zikir khafi pakai alhamdulillah, jangan mau, Pak. Kita belajar tarekat itu bukan ecek-ecek. Belajar betul dengan pengasahabah, ada buku panduannya gitu. Jadi jangan mudah kita ditipu-tipu gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang perlu saya jelaskan ya. Jadi kita di Arafah tidak pernah kita menambah atau merubah amaliyah tarekatnya. Adapun yang kita tambah, misalnya ada hizib jalani, memang sudah selesai dulu ngamalkan amaliyah tarekatnya gitu. Ini kan hizibnya Sultan Aulia gitu ya, yang juga perlu kita amalkan. Bapak Ibu, itu kendaraan. Baru yang keempat itu adalah bekal yang harus kita bawa. Nah, apa bekal? Kebaikan yang kita lakukan selama hidup, gitu ya. Maka kata Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang banyak memberi manfaat buat orang lain. Nah, makanya kita berusaha supaya hidup kita di dunia ini ada gunanya buat orang lain, Pak. Jangan nyusahin orang. Ya, ada manfaatnya buat orang. Terserah kita mau memberi manfaat kepada orang lain dari segi apa. Mau memberi manfaat kepada orang lain melalui tenaga kita misalnya. Kita tidak bisa memberi sesuatu secara materi, tenaga saja. Udah bermanfaat buat orang lain. Kita bisa memberi manfaat buat orang lain misalnya dengan harta kita atau dengan ilmu kita, gitu ya. Apa saja yang bisa membantu orang lain, sehingga
kehadiran kita di dunia ini ada gunanya buat orang lain. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, itu bekal ya. Karena kalaupun kita sudah meninggal, tetap saja ada kebaikan-kebaikan yang dikenang orang, akhirnya didoakan. Nah, doa orang yang masih hidup itulah yang kemudian akan menolong kita yang sudah meninggal tadi. Itu yang pertama yang perlu kita renungkan di awal tahun Hijriah ini. Yang kedua, ini kan persiapan perjalanan. Yang kedua yang perlu kita renungkan di awal tahun Hijriah ini adalah tanggung jawab kita di hadapan Allah. Ya, kalau tadi perjalanan, ini tanggung jawab. Apa yang harus kita persiapkan? Nah, kita kembali kepada hadis Nabi SAW. La yazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba. An umrihi fima afnahu wa an jismihi fima ablahu wa an ilmi ma amila bi wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Belum bergeser telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga ditanyakan kepadanya 4 macam persoalan. Nah, ini 4 bapak. Ini yang perlu disiapkan ini jawabannya. Ya, jawaban yang akan ditanya sama Munkar Nakir nanti. Ya. Umur kemana kau habiskan? Tubuhmu kemana kau bawa? Ilmu yang sudah kau pelajari, apa yang sudah kau amalkan? Harta kekayaanmu dari mana kau dapat, kemana kau belanjakan? Nah, ini 4 bab. Ya, ini kalaupun ditulis nggak akan selesai Pak, seumur hidup kita nulisnya. Ya dah. Jadi nggak usah ditulis. Semua yang akan menjawab itu bukan ini lagi, bukan lidah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kami kunci lidahmu, nggak bisa ngomong Pak. Ya, lidah tak bertulang. Ya. Anggap Allah kunci lidah kita. Pada hari itu kami kunci lidahmu. Bagaimana mu jawab dengan bahasa yang fasih, dengan lidah yang fasih? Nggak ngomong lagi lidah. Kan ada kan kalau talqin di kubur itu, kalau datang Munkar dan Nakir yang bertanya kepadamu, ma rabbuka, siapa Tuhanmu, jawablah dengan lisan yang fasih. Gimana menjawab lisan itu dari kunci? Yang menjawab bukan ini, kelakuan kita itulah yang akan menjawabnya itu. Umur kemana dihabiskan? Nah, ini umur. Bapak sudah berapa umurnya Pak? Pak Bayomi berapa umurnya sekarang? Berapa? 64, masih muda. Baru 64 gitu ya. Belum 100 tahun. 64. Kalau diukur dengan umur Nabi 63 udah dapat bonus 1 tahun kan. Alhamdulillah itu ya. Ya. Ada di antara kita nih ada umur sudah 60 tahun, 70 tahun. Ada yang sudah 50, mungkin ada yang sudah 80-an. Itu waktu. Waktu yang kita gunakan di atas dunia ini sudah 60 tahun. Masya Allah, Bapak Ibu, waktunya panjang betul itu. Ya. 60 tahun. Coba direnung-renung berapa persen untuk akhirat, berapa persen untuk dunia. Nah, itu ya.
Tapi susah juga mengalihkannya ya, membaginya. Kadang ingat pula itu. Maka udahlah kita simpulkan saja. Waktu itu jangan kita berpikir 10 tahun, 20, 30, 40, 80. Nah, kelamaan. Ya. Simpulkan saja. Waktumu itu cuma 3 hari. Hari yang lalu takkan terulang kembali. Hari besok belum tentu menjadi milikmu. Hari ini kau hidup, itulah waktu untuk. Jangan berpikir besok. Berpikirlah hari ini ketika kita hidup. Hari ini cuma 3 jam saja. 1 jam yang lalu takkan terulang kembali. 1 jam mendatang belum tentu milikmu. 1 jam ketika hidup itulah waktu untukmu. 1 jam itu cuma 3 menit saja. Menit yang lalu takkan terulang. Menit mendatang belum tentu milikmu. 1 menit ketika kau hidup itulah waktu untukmu. Menit itu cuma 3 detik saja. Detik yang lalu takkan terulang kembali. Detik mendatang belum tentu kau masih hidup. Detik ketika kau hidup itulah waktu untukmu. Detik bukan detikan jam, tapi detakan jantung, hembusan napas. Detakan jantung, hembusan napas yang sudah lewat takkan terulang kembali. Detakan jantung, hembusan napas mendatang belum tentu kau masih hidup. Ketika jantung berdetak, napas berhembus, kau hidup, itulah waktu untukmu. Berbuat baiklah ketika itu. Makanya orang tasawuf berkata, anggap-anggap ketika jantung berdetak, napas berhembus, itulah detakan jantung, hembusan napas terakhir. Jangan berpikir besok, tahun depan, kelamaan. Kelak akan ditanya, apa kerja ketika jantung berdetak, napas berhembus? Apa kerjamu? Zikir. Jantung berdetak, zikir. Takluk, bakluk, bakluk. Nah, itu kedengaran sama kita. Tapi sebenarnya bukan dakduk-dakduk, zikir. Allah, Allah, Allah. Dia terus-terusan zikir, nggak pernah berhenti. Semenjak ditugaskan Allah ke tubuh ini, dia tetap zikir. Kalau dia berhenti zikir, Pak, dead kita, Pak. Masalahnya, si Zahir ini tahu nggak kalau dia lagi zikir? Si Zahir ini ikut nggak? Kalau dia ngikut, si Zahir ini ngikut, nah itu berpahala. Kalau nggak ngikut, nah itu dosa. Nah coba hitung-hitung umur kita ini. Dan 60 tahun, 70 tahun. Setiap detakan jantung, hembusan nafas, diikuti nggak zikirnya? Kalau diikuti, aman. Nggak diikuti, nah ini masalah nih. Kena perintah, Pak. Wazkur rabbaka fi nafsik tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Sebut nama Tuhanmu melalui hatimu dengan rendah diri, rasa takut kepada Allah. Jangan bersuara, baik di pagi maupun di sore hari, siang ataupun malam, sehat ataupun sakit, lapang atau sempit, di darat, di laut, di udara, di mana saja, kapan saja. Wala takum minal ghafilin. Jangan sampai lengah, jangan
sampai lalai. Nah, kita ini pernah nggak kita lalai? Zahir ini nggak ngikut, batin itu zikir, lalai, itu bermasalah. Itu yang ditanya, bukan kerja. Oh, saya lagi nyupir, saya lagi nyangkul, enggak, bukan itu. Kerja ini loh, jantung berdetak, napas berhembus, itu apa kerjanya? Diikutin enggak? Nah, kalau diikuti zikir terus, nah insya Allah hidup kita di dunia ini bagaikan hidup di laut. Bagaimana ikan hidup di laut? Ikan yang hidup di air asin tapi tidak terkontaminasi dengan asinnya air laut. Bertahun-tahun ikan hidup di air asin tapi ikannya tetap tawar, dia tidak asin. Kenapa? Kenapa ikan yang hidup di air asin kok nggak asin? Karena ikannya hidup. Coba kalau ikannya mati sehari semalam udah asin tak? Nah, begitulah kita ini Bapak Ibu. Kalau hati kita selalu disertai zikir kepada Allah, maka hidup kita tidak akan terkontaminasi dengan dunia yang fana ini. Silakan jadi pejabat, insya Allah tidak akan jadi koruptor, enggak. Kenapa? Hatinya zikir, ingat Allah. Silakan jadi pedagang, insya Allah tidak akan nipu. Kenapa? Ingat, hati ingat kepada Allah. Silakan jadi petani, tidak akan menggeser batas. Kenapa? Hati ingat ke Allah. Ini kuncinya di situ, Pak. Ingat hati kepada Allah. Nah, jadi itu Bapak Ibu yang saya hormati. Umur itu. Nah, coba direnung-renung berapa umur kita ini yang kita gunakan untuk ingat Allah. Itu satu. Jasadmu kemana kau bawa, itu ya. Apa dibawa banyak berbuat baik atau banyak berbuat tidak baik, gitu. Ilmu apa yang sudah diamalkan, ya, kita sudah belajar zikir, seberapa banyak zikir yang sudah kita lakukan. Talqin sudah Pak, tapi belum diamalkan. Nah, ini masalah nih, ya. Kalau tidak mengamalkan karena tidak tahu, insya Allah enggak masalah. Kenapa enggak tahu? Tapi kalau sudah tahu tapi tidak diamalkan, ini masalah. Apa contohnya? Ibarat 17-an Pak, 17 Agustus, ini kan masih 17, kan nanti kan lomba-lomba nanti. Ada. Ini ada pinang, batang pinang. Di atas batang pinang itu ada hadiah. Susah payah kita memanjat batang pinang itu. Alhamdulillah sampailah ke pucuk. Begitu akan mengambil hadiahnya, turun. Nah, begitu turun, bukan hanya hadiah yang tak dapat, dada pun rusak. Iya. Begitu mau ngambil hadiah nih, langsung turun, turun. Bukan hanya hadiah yang tak dapat, dada jadi rusak. Nah, begitu juga talqin zikir sudah ada harapan dapat hadiah afdolnya tadi, tapi nggak diamalkan. Nah, ini masalah. Ini dia. Tapi diamalkan cuma 3 kali. Nggak cukup 1 porsi, gitu ya. Masya Allah Bapak Ibu. Nah, ini jadi apa yang sudah kita pelajari itu akan ditanya nanti, apa yang sudah diamalkan, ya. Kemudian apa yang terakhir, yang keempat, harta kekayaanmu dari mana kau dapat? Dari mana dapatnya? Ditanya. Sudah dapat, kemana dibelanjakan? Nah, ini jadi masalah juga. So, kadang-kadang mendapatkannya bagus, tetapi membelanjakannya yang gak bagus. Bersusah payah Pak,
peras keringat banting tulang kita bekerja, alhamdulillah dapat rezeki, dapat gaji, dapat upah. Begitu dapat duit beli nomor. Nah ini masalah ini. Kita mendapatkannya bagus, mengeluarkannya yang nggak bagus. Ya, judi. Susah-susah cari duit, sampai jual tanah mau cari duit. Sudah dapat duit, malah judi. Habis duitnya. Jadi mendapatkannya bagus, mengeluarkannya yang nggak bagus. Ada juga mendapatkannya nggak bagus, mengeluarkannya bagus. Si bapak itu semenjak pindah rumah, tiap malam Jumat riungan. Sayurnya ayam terus. Kayak kadang-kadang ayam goreng, kadang-kadang ayam panggang, kadang-kadang ayam sayur. Banyak duit bapak itu. Selidik punya selidik, nggak taunya ayam tetangga rupanya. Masya Allah. Maling tapi sedekah. Korupsi dapat tapi bantu masjid. Cara mendapatkan yang nggak bagus, walaupun mengeluarkannya bagus. Dua-duanya nggak bagus, Pak. Ya, ada orang korupsi dia, maling dia, dapat duit banyak, ke Mekah dia naik haji. Dulu pernah Pak, tiap malam maling damar, orang pada tidur, dia keliling kebun, maling damar orang, getah damar itu, tumpuk damar tuh banyak di rumahnya, maling. Tumpuk-tumpuk sama dia, akhirnya dijual. Sampailah untuk bayar WLH ke Mekah dia. Hasil maling itu. Ya, sampailah di Mekah. Tawaf, tapi sampai di sana apa yang dia rasakan? Kayak masuk neraka. Sakit, panas. Ya dah. Ujung-ujungnya begitu sampai di kampung lagi ngomong sama orang, kapok saya ke Mekah itu. Nggak mau lagi dia, walaupun ada duit nggak mau lagi dia ke Mekah. Kenapa? Ya itu tadi hasil maling tapi digunakan di situ. Maka sebenarnya tadi cara mendapatkannya bagus tapi keluarnya tidak bagus, itu juga tidak bagus. Cara mendapatkannya tidak bagus tetapi mengeluarkannya bagus juga tidak bagus, hasilnya tidak bagus. Nah bagaimana cara mendapatkannya bagus kemudian mengeluarkannya bagus juga. Ya, untuk apa sih kita mengumpulkan harta banyak gitu ya? Ada dulu Pak ya ditanya gitu ya, perusahaannya ada di mana-mana gitu ya, ada puluhan perusahaannya, duitnya yang masuk itu sudah miliaran gitu. Ada yang nanya, berapa uang milik Bapak sekarang ini? Apa jawabnya? Kalau yang milik saya baru sekitar 10 juta lah. Lah, kok 10 juta gimana? Perusahaannya banyak Pak. Ya itu kan belum tentu milik saya. Yang sudah milik saya, yang sudah saya sedekahkan, itu punya saya. Oh begitu, jadi harta yang banyak itu Pak, walaupun miliaran di bank gitu ya, yang milik kita cuma 3 macam aja. Yang kita makan, yang kita pakai, yang kita sedekahkan, itu yang sudah jadi milik. Kalau yang masih di bank sana, hak milik, berhak memiliki. Kalau kepakai jadi milik, kalau nggak kepakai milik orang lain. Ada sekian miliar di bank, mati yang bersangkutan, nggak jadi dia makainya. Ya. Istrinya masih muda, nikah lagi ya. Nah suami barunya yang menikmatinya kan? Yang tersiksa, yang bersangkutan dikubur. Nah jadi yang jadi milik kita itu yang sudah kita pakai, makan, dan kita sedekahkan.
Kalau yang masih di bank, yang masih ya tanah itu baru hak milik, berhak memiliki, gitu ya. Kalau kepakai sama kita itu milik kita. Kalau kemakan itu milik kita. Kalau kita sedekahkan, ya milik kita. Jadi kalau kita bersedekah Bapak Ibu itu bukan bantu orang, bukan. Kita minta tolong sama orang supaya harta kita dibawa ke akhirat. Kata, siapa bilang harta itu nggak bisa dibawa ke akhirat? Bisa, Pak. Ya, cuman jangan dibawa sendiri. Titipkan ke masjid, kata. Titipkan ke anak yatim, titipkan ke fakir miskin. Nah, biarlah mereka yang bawa, begitu. Nah, nanti kita terima nanti di sana. Itu kan nggak susah-susah. Kita kan ringan aja, Pak. Nggak usah bawa mobil, nggak usah. Bawa kapan aja cukup. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang perlu kita renungkan di awal tahun ini. Mudah-mudahan tahun yang kita jalani ini akan lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Amin. Allahumma amin. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.